Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita dalam keimanan, yang menenangkan hati kita di atas Islam, yang menjadikan dalam pedoman hidup kita senantiasa kembali ke ridwanullahi assalam, kepada keridhaan Allah yang maha pemberi keselamatan. Dan kembali kita menggantikan ustaz kita yang tiba-tiba kita tidak tahu, ternyata kita mengganti. Kita kembali di pelajaran biasanya, yaitu di pembelajaran ahaditsul islahil qulub, pembahasan seputar yang menata hati seorang hamba, yang alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang ke-53, menunjukkan sudah sebagian besar dari bab. Karena bab ini, kitab ini memiliki 75 bab, berarti sudah lebih dari separuh dari kitab, alhamdulillah. Dan di bab yang ke-53 ini penulis mengingatkan bahwasanya ahaditsul islahil qulub, di antara yang menata hati seorang hamba adalah as-sabr. Seorang hamba hendaknya memiliki sifat sabar. Tentunya sifat sabar ini adalah ihtibasun nafs. Seseorang mampu menahan jiwanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk senantiasa bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, dan bisa bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa sabar itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Itu perlu kesabaran. Kita melawan rasa ngantuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah di subuh hari. Perlu kesabaran. Menahan rasa dingin, menahan letihnya berjalan kaki, menahan dari letihnya mencari harta, kemudian kita belanjakan di jalan Allah. Itu perlu kesabaran. Kesabaran di dalam hati, perlawanan jiwa agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita tidak memandang dari hal yang diharamkan, walaupun jiwa menarik kita, walaupun akal membisikkan kepada telinga kita, walaupun syaitan berusaha untuk menggelincirkan kita terjatuh dalam dosa. Ketika kita tahu dari faedah, dari keutamaan, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Meninggalkan sesuatu yang haram dari wanita yang bukan mahram kita yang kita lihat, Allah akan janjikan bagi orang-orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, Allah akan sediakan bidadari-bidadari di surga. Barang siapa meninggalkan jiwanya, menjaga pandangannya, kata para ulama, man hafiza basarahu hafizallahu basiratahu. Siapa yang menjaga pandangan matanya, maka Allah akan menjaga pandangan hatinya. Berapa banyak hati yang letih, hati yang gelisah, disebabkan dia tidak mampu menjaga pandangan matanya. Akan tetapi akan terjadi kegelisahan setelah terjadi hal yang merugikan. Karena tidak menjaga pandangan akan melahirkan banyak kerusakan,
akan melahirkan sehingga terjadi seseorang bergejolak syahwatnya. Akhirnya dia menonton sesuatu yang Allah haramkan, atau dia terjatuh ke dalam perkara yang dia lakukan, yang kalau dia lakukan menjadi penyesalan di seumur hidupnya. Dan semoga kita seluruhnya dijauhkan dari hal tersebut. Kemudian sabar yang ketiga adalah bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Dan sabar yang paling utama adalah pada pukulan pertama. Pada saat Allah takdirkan, itu tidak disukai oleh jiwa, tapi kita menahan. Kita yakin bahwa ini adalah penghapus dosa, ini adalah pengangkat derajat, ini adalah apa yang Allah pilihkan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Tidak ada seseorang yang menginginkan dari keluarganya kematian. Tidak ada di antara kita yang menginginkan pada perdagangannya terjadi kerugian. Tapi itulah sebab ketika Allah menguji kita pada sesuatu keburukan dan kita ridha padanya, maka dengan ujian, dengan musibah itu kita akan mendapatkan ridha Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha terhadap apa yang Allah takdirkan, maka baginya keridhaan Allah. Tentunya keridhaan Allah mengalahkan apa dari harta yang kita kumpulkan, baik yang ada yang di genggaman tangan kita, apalagi yang ada di sekeliling kita berupa keluarga. Itu lebih baik daripada keridhaan yang kita menghindar darinya. Kemudian di pertemuan kali ini, itu inti pelajaran yang bisa kita ingatkan, bahwasanya penulis mengingatkan di antara yang memperbaiki hati seorang hamba, yang mampu menata hati seorang hamba, adalah seseorang bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar di atas kemaksiatan, untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Maka dari itu, dari An Husayb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, kata Nabi, perkara orang-orang beriman itu, karena segala perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Itu orang seorang beriman, ketika ditimpa suatu kenikmatan, dia bersyukur, dan itu akan menjadi kebaikan besar baginya. Akan tetapi ketika dia ditimpa suatu musibah, maka dia bersabar, maka itu kebaikan yang besar baginya. Yang kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang bisa bersabar, innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah, untuk tidak melakukan kemaksiatan, bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan, Allah akan sediakan baginya pahala yang tanpa batas di sisinya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat dari kajian di subuh kali ini. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan syukur dan sabar ini adalah keimanan yang sempurna dua, karena iman hanya terbagi dua, yaitu syukur dan sabar. Maka barang siapa yang pandai bersyukur dengan melakukan ketaatan dan bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, maka sungguh dia telah melakukan kesempurnaan iman. Ini dikuatkan sebagaimana perkataan dari para ulama, bahwasanya as-sabr nisfan, al-iman nisfan, nisfun bis-sabr wa nisfun bis-syukri. Keimanan itu terbagi dua, yaitu dengan kesyukuran dan kesabaran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.